Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Sehat, Pak. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa sebelum kita mulai pembelajaran. Siapa ketua kelasnya? Ayes. Silakan Mas Ayes. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dipersilakan. Amin. Dapat diakhiri. Alhamdulillah. Baik. Bapak absen dulu ya anak-anak. Ada yang ini? Masuk semua. Semua. Ada berapa anggota di sini anaknya? 15. Nanti masuk semua ya. Ini Ya. kelas A ya, kelas Ya, A ya. kelas B. Baik. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, Bapak akan ngajak kalian untuk berjargon supaya kalian tidak capek dalam belajar nanti ya. Iya, Pak. Jadi jargonnya gini. Merdeka belajar, guru efektif, siswa kreatif ya. Bisa ditiru ya? Bisa, Baik. Pak. Yuk. Merdeka belajar, Guru efektif, siswa kreatif. Sekali lagi. Merdeka belajar, Guru efektif, siswa kreatif. Yuk, tepuk tangan dulu yuk. Baik. Pertemuan kali ini masih membahas tentang bab 2 ya anak-anak ya. Iya. Bapak ingin mengetes kalian sejauh ini. Sebab apa saja sih yang sudah dipelajari dari kemarin-kemarin? Puisi rakyat, Pak. Puisi rakyat. Yang pertama, sebab yang ada di buku paket kelas 10 yang kalian pegang sekarang. Yang pertama, mengidentifikasi pesan pada teks monolog yang mengandung kritik sosial. Ya. Kemudian yang kedua, menilai akurasi kritik sosial yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, Menggunakan kaidah bahasa untuk menyampaikan kritik. Yang keempat, Menulis dan eksposisi. Yang kelima, Menyampaikan kritik sosial. pintar sekali. Jadi untuk subbab yang sekarang kita akan membahas tentang apa? Menyajikan komik, ya. Pak, izin Dan menyajikan potongan komik atau disebut komik. strip. Komik herbal itu siapa itu? Ayes, Ah, Pak. Masuk komik angin katanya, Pak. Baik, Bapak akan membuka PPT dulu ya. Ya. Nah, Besar, Pak. yang besar. Ya. Min soalnya Pak. Ke belakang nggak kelihatan, Pak. Udah kelihatan ya? Sudah. Hari ini kita akan belajar tentang menyajikan anekdot melalui komik potongan atau biasa disebut dengan Strip. ini acuan pembelajarannya menggunakan sumber belajarnya menggunakan buku paket bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 ya. Kurikulum Merdeka ya pastinya ya. Baik. Itu ya. Nah, ini merupakan pemantik belajar kalian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan komik potongan atau komik strip? Yang kedua, bagaimana cara membuat komik ya? Jelas ya dalam pemantik ini ya. Jelas, Pak. Pak Guru mau tanya kepada kalian. Ini Mbak siapa namanya? Ini, Pak. Ya, Mbak Nur Aini ya namanya ya. Ya, Pak. Coba jelaskan kan pertemuan kemarin sudah ya dijelaskan tentang apa itu teks anekdot ya. Iya, Pak. Coba dijelaskan lagi apa itu teks anekdot Mbak Nur Aini? Adalah teks yang berisi cerita singkat yang menyentil atau mengandung kritik, tetapi Terus? dibungkus dengan bahasa atau cara penyampaian yang menarik, Baik. cerdas, dan memiliki kesan lucu. Jadi iya ini benar katanya Mbak Nur Aini. Jadi kesimpulannya kalau dari pengertian Mbak Nur Aini, tujuan dari teks anekdot adalah Hibur. menghibur. Kemudian apa lagi? Menyindir. Apa lagi? Kritik. Ya, menyindir, mengkritik sama ya. Iya, Pak. Udah cukup. Mas saya sini lucu ya.
Kenapa kok Mbak Nuraini ini bisa menjawab? Karena belajar. Karena belajar. Karena ini berhubungan dengan teks anekdot ya, kan harus humor. Jadi gurunya harus Lucu. Kenapa Mbak Aini ini bisa menjawab? Karena nama Nur Aini dalam KBBI adalah memiliki arti berpengetahuan. Memiliki arti perempuan yang banyak wawasan. Masya Allah. Itu kalau di KBBI. Kalau dalam agama, Nur artinya Cahaya. Aini artinya mata. Berarti cahaya di dalam Mata. Masya Allah. Tepuk tangan dulu ya Mbak Aini. Makanya Habib. Masya Allah. Jadi sudah saya tuliskan ya, tujuan dari teks anekdot untuk sarana membangkitkan tawa bagi pembacanya. Kemudian sarana untuk hiburan, untuk mengkritik. Jadi teks anekdot tidak bisa dikatakan sebagai teks humor atau mengkritik kalau tidak memiliki tujuan seperti ini. Baik. Coba kalian buka paket yang sudah di yang buat sumber belajar kalian ya, buku paket yang dari perpustakaan itu ya. Buku paket halaman 44 kalau nggak salah tentang teks anekdot. Sudah? Sudah, Pak. Ada. Itu kan ada contoh kalimat teks anekdot yang berjudul contoh penggunaan masker untuk semua ya. Ya. Nah, dalam teks anekdot minggu kemarin sudah dijelaskan setiap kalimat teks anekdot memiliki struktur kan. Yang pertama ada struktur judul, yang kemudian ada abstrak, kemudian yang ketiga orientasi, yang keempat dan yang terakhir Mas Ayes koda. Mas Ayes belum makan Mas Ayes? Belum, Pak. Oh belum. Puasa. Kita kembali ke PPT ya. Sudah dimengerti kan pemantik belajarnya ya? Sudah, Pak. Kita ke PPT selanjutnya yaitu bentuk penyajian. Sebelum Bapak jelaskan PPT ini bentuk penyajian sampai akhir, Bapak ingin menjelaskan kepada teman bahwasanya kawan-kawan ini pasti sudah familiar nggak sih dengan komik? Pasti ya. Pasti ya. Bacaan bergambar itu merupakan hiburan ya bagi kawan-kawan dimanapun berada. Bahkan penggemar komik itu bukan saja dari anak-anak, namun orang dewasa juga Gemari. Jika suka membaca, Mbak Olia suka membaca komik? Suka, Pak. Mbak ini siapa namanya? Mbak Olia suka baca komik? Suka. Suka. Komik itu sama seperti film yang dibuat tidak lepas dari konteks sosial ya teman-teman. Komik juga demikian. Komik memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat. Ya, dari media komik, ajaran kehidupan juga diajarkan seperti ajaran ketika kita melihat film-film, ajaran kehidupan dan dilestarikan kepada generasi. Jadi dari komik itu meskipun bentuknya cuma gambar, itu dapat mengedukasi kalian semua. Karena secara tegas komik juga berbagi konteks sosial ya. Ya, Pak. Yang di sini wibu. Siapa wibu di sini? Nggak ada, Pak. Ada. Oh, nggak ada. Wibu itu berkaitan sama komik nggak sih? Iya. Ya. Berkaitan nggak? Iya. Ya, Berkaitan. ya. Pasti tahu ya. Jenis-jenis komik ya. Yang pertama ada komik apa? Yang kalian ketahui? Komik yang dari bukan itu obat Mbak. Yang pertama ada komik strip ya. Oh iya, strip. Komik strip yang akan kita bahas ini disebut juga dengan komik Potongan. Komik buku. Komik buku berbeda dengan komik strip kan 3 sampai 4 panel aja, 3 sampai 6 panel. Di dalam potongan itu nanti akan ditampilkan panel. Kemudian komik humor, kemudian ada komik biografi, kemudian ada komik edukasi, komik promosi, ada komik wayang dan komik silat. Silat kayak apa, Pak? Komik silat itu seperti bukan seperti itu. Apa ya komik silat ya?
kayak mengedukasi tentang pembahasan, tapi itu kayak persilangan gitu loh Mbak. Oh, iya. Gitu. Bukan silat yang dimaksud gini-gini. Iya. Bukan, ya. Terima kasih Pak. Tapi kali ini kita akan membahas tentang menyajikan potongan Komik. Komik potongan adalah penggalan-penggalan gambar yang digabungkan menjadi ya, kembali ke PPT ya. Nih, bentuk penyajian. Teks anekdot dapat disajikan dalam bentuk grafis atau gambar. Salah satu bentuk penyajiannya melalui komik. Ya, teks anekdot bisa melalui komik. Kemudian ada beberapa jenis komik. Salah satu yang sering digunakan yaitu komik potongan atau komik strip. Ya. Tadi jenis-jenisnya sudah diajarkan ya. Kemudian umumnya komik potongan terdiri dari 4 panel, bisa kurang atau lebih, dan berbentuk buku. Panel merupakan satu bingkai atau kotak pada komik adegan saja. Jadi panel ini seperti ini teman-teman. Pak, saya hapuskan Pak. Jangan Des. Telat gak sih ya? Ini komik potongannya. Jelas yang belakang? Jelas. Jadi nanti kan kalau komik potongan hanya satu. Jadi panelnya berbentuk seperti ini. Ini panel 1, 2, 3, dan 4. Ya, isi dari panel ini itu inti semua teman-teman ya. Gak semuanya harus dimasukkan ya kalimat anekdot itu ya. Kemudian sudah ini sudah dijelasin. Ini kemudian ada langkah-langkah membuat komik potongan. Nah, dari judul kita kan tadi menyajikan komik potongan ya. Nah, ini ada langkah-langkah membuat komik potongan. Disimak ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu menentukan cerita yang akan dituangkan dalam komik. Kemudian yang kedua, mengubah cerita yang dimiliki ke dalam naskah komik. Naskah komik umumnya berisi kalimat singkat itu karena panel yang terbatas, maka hanya menggunakan adegan-adegan inti. Ini inti ya teman-teman dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat sketsa gambar, dapat menggambar sendiri atau menggunakan foto-foto yang gerakannya sesuai dengan rencana naskah yang dibuat. Kemudian menebalkan hingga menjadi komik utuh. Nah, sekarang kan teman-teman itu sangat familiar dengan aplikasi Canva nggak sih? Iya. Nah, aplikasi Canva itu membantu nggak dalam mengedit? Sangat membantu. Dari aplikasi dari berbagai aplikasi yang ada di handphone ya, ada Play Store itu, Canva itu yang paling mudah nggak sih kalau menurut anak-anak? Iya. Nah, jadi ini ada tips and trick dari jika teman-teman ya kurang dalam kemampuan menggambar secara langsung ya, itu teman-teman nanti dapat menggunakan aplikasi. Salah satunya yaitu aplikasi Canva. Tapi Bapak tidak menyarankan hanya Canva saja. Yang sangat familiar untuk teman-teman itu apa ya yang biasanya digunakan. Kemudian ini contoh komik dengan Canva ya. Ini coba yang jadi yang anak kecil Mas Ayes, yang jadi mbaknya Mbak Nuraini. Ayo coba, ayo Mas, nyawa Mas. Asyik. Iya. Terus ini Mbak Nuraini. Kamu kenapa kelihatan seneng banget? Terus ini Mas. Sekolah kembali daring Kak, jadi kayaknya libur Kak. Diam ya Mbak Nuraini ya. Kemudian, ayo Mas, lagi Mas. 5 hari kemudian. 5 hari kemudian. Sekolah daring katanya asyik, kok sedih Dik? Tugasnya banyak. Nggak dapat uang jajan, pengen jajan. Pengen jajan apa? Cilok. Hihihi, emang enak. Kan ini contoh kalimat ya, contoh kalimat menyajikan potongan teks anekdot. Ada humornya enggak? Ya. Ada kalimat mengkritiknya enggak? Ada. Kalimat ini mengkritik siapa? Anak kecil ini ya.
pengen jajan cilok. Nah, ini mengkritik orang tuanya sendiri kan. Kalau orang tua kita libur, Sangu juga ikut libur gitu. Hihi, emang enak kan? Menyindir kan? Menyindir ya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mbak, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Mas Ayes? Sudah jelas, Pak. Sudah. Mana ya RKPD-nya Bapak tadi? Mungkin di Ini Bapak titipan enggak? Oh iya. Nih. Kalian kan udah Bapak jelasin nih ya tentang Bapak ulas sedikit apa itu tes anekdot, kemudian ya, kemudian cara pembuatan dari langkah-langkah membuat komik potongan. Bapak akan membagi kalian 2 kelompok. Di sini ada berapa muridnya? 15. 15 14? 14. 14. Satu kelompok ada 7. 7. Nah, kalian nanti akan mengerjakan tugas di LKPD ini. LKPD apa? Lembar. Jadi ini sudah dibagi ya kelompoknya ya? Sudah. Ini Mas. Terus Mbak Nur ini kelompok 1 ya? Iya. Kelompok 2. Kelompok 2. Nah, tolong disimak dulu teman-teman sebelum mengerjakan. Bapak akan menerangkan dulu ya isi dari LKPD. Ada nama kelompok. Nama kelompok terserah mau ditulis kelompok buah, kelompok hewan, ya, atau nama naga, atau kelompok 1 terserah ya. Kemudian nama siswa ini nama anggota ya. Paham Mbak Aul? Ya, misalnya namanya Mbak Aulia. Dan naga. Bukan. Aulia siapa Mbak? Aulia Zarifati. Jadi nama lengkap kemudian absen ya. Di belakangnya ada absen. Kemudian kelasnya ini kalian ya. Kelas 10A. Kemudian tanggal pengerjaan ya dikumpulkan minggu depan. Oh, ini berarti tugas di rumah, Pak, atau dikerjakan di sini terus? Terserah, itu nanti mau dikerjakan di rumah atau dikerjakan kumpul di sekolah itu terserah ya. Yang penting Yang dikumpulkannya kumpulkan minggu depan. Nah, ini Bapak baca dulu. Yang pertama petunjuk belajar. Gunakan teks cerita anekdot hasil karangan sendiri atau mencari dari sumber informasi lain yang memuat unsur humor dan kritik. Pas anekdot harus itu ya teman-teman ya. Kemudian petunjuk yang kedua, ambillah bagian inti dari naskah cerita tersebut, lalu ubahlah naskah cerita yang kamu miliki ke naskah komik sesuai dengan materi yang telah dijelaskan. Paham anak-anak? Paham, Pak. Kemudian yang ketiga, buatlah sketsa gambar dari naskah komik yang telah ditentukan dengan menggunakan bantuan aplikasi edit gambar, contoh aplikasi Canva tadi ya, dan sebagainya. Kemudian baca literatur lain untuk mengetahui langkah-langkah pembuatan sketsa dari aplikasi penunjang. Jadi misalnya teman-teman nggak bisa mengoperasikan sketsa, bisa belajar dari sumber lain ya, contohnya dari Google atau dari YouTube ya. Paham anak-anak? Paham. Kerjakan langkah sesuai tugas, kemudian kumpulkan laporan hasil kerja pada tanggal 20 Juni. Ini salah ya. Ini Bapak Anwes revisi buat kalian. Jadi minggu depan aja dikumpulkan. Kemudian diskusikan dalam kelompok dan konsultasikan dengan guru dalam ya. Jadi diskusikan dulu dalam kelompoknya, cari sumber informasi lain. Nanti kalau buntu tidak menemukan jalan, tanya kepada siapa? Pak Guru. Kepada Pak Guru. Nanti Pak Guru juga cari juga informasinya ya. Sama seperti kalian, sama-sama belajar ya. Sekarang masuk ke ini, ke cara menjawabnya ya. Ini ada teks kalimat. Sajikan skenario naskah komik yang telah diambil ke dalam format
24 bisa tata cara pengerjaannya melihat di buku paket bahasa Indonesia kelas 10 yang kalian pegang ya. Ya, Pak. Di situ ada di halaman 44. Caranya sama seperti itu. Nanti tinggal masukkan dalam ini, dalam apa? Dalam kolom ini ya, kolom bergaris ini ya. Ini ada panel, ada deskripsi gambar, kemudian ada dialog. Judulnya juga jangan lupa. Terus ini jika kalian sudah selesai, kumpulkan hasil sketsa gambar yang diambil dari skenario naskah komik dengan cara memindai kode batang di bawah ini. Nah, jadi yang dikumpulkan di kode batang ini yang sketsa gambar yang kalian buat dari aplikasi Canva atau serupanya ya. Mati, Pak. Kok mati? Nah, jadi yang kalian kumpulkan di kode batang ini file dari kalian membuat tadi itu ya, menyajikan potongan itu ya, itu yang dikumpulkan sketsanya. Nah, yang dikumpulkan ke Bapak itu sudah dijawab. Nah, gitu. Paham anak-anak? Paham. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Beneran tidak? Mbak Dimas, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Mas Ayes? Sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Mbak Ul? Ya, sudah jelas. Mungkin cukup sekian pertemuan Bapak hari ini. Oh iya, kesimpulannya cukup cukup singkat aja ya. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran Bapak hari ini, tarik foto, potongan. Kemudian kalian juga harus mempelajari tata caranya di buku paket bahasa Indonesia kelas 10 itu ya. Beneran nggak ada pertanyaan ini? Tidak. Ya. Baik, Bapak cukupkan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata ya anak-anak ya. Iya. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Orang siapa nih?